يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Yang kami hormati segenap pengurus Mushola Ikhlas yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Jaja, Ustaz Hendra, Haji Manta, juga guru kita Al-Mukarram Ustaz Hambali, Ustaz Syihabuddin, juga Ustaz Maja, dan semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak menguras hormat dan saya, juga Ustaz Hafidin, semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga alhamdulillah kita sama-sama bisa menghadiri acara wasilah subuh yang diawali dengan sholat subuh berjamaah. Ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang berjamaah sholat subuh maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan sholat sunnah semalaman. Saya tanya, Bapak pernah sholat sunnah semalaman? Ya, jangankan semalaman, Pak, terawih aja nyari yang paling cepat. Udah gitu yang paling cepat nyari yang 11. Tuh, gimana semalaman? Apalagi ini alhamdulillah itu kan dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah pahalanya sama seperti sholat sunnah semalaman. Maka mudah-mudahan langkah kita setelah melaksanakan sholat subuh ke tempat yang mulia ini pasti dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada insan pilihan dan panutan manusia yang mulia, Rasul yang agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ini beritanya adalah tawakufan. Insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Hampir setiap majelis ta'lim ketika menyambut bulan suci Ramadan
itu selalu ada tawakufan. Apa sih maksudnya kok kenapa tawakufan? Apa ngajinya berhenti begitu? Itu kan? Nah, tidak. Justru dengan tawakufan ini memberikan kesempatan. Kalau selama 11 bulan kita mengadakan pengajian majelis taklim, ketika memasuki bulan suci Ramadan diadakan tawakufan supaya lebih fokus lagi, kita bisa mandiri, bebas untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Kalau setiap wasilah subuh kita mengadakan wasilah subuh setiap Ahad, setiap Sabtu pagi, nah maka ketika nanti pas acara apa, ketika pada bulan Ramadan, yuk kita subuh amalkan setiap musola masing-masing. Yang biasa jadi imam bergantian Pak RT nanti kali-kali ceramah subuh di sini, gitu banyak, begitu kira-kira bisa diamalkan. Kalau sudah berada kita melaksanakan mengamalkan di musola masing-masing, nah gitu banyak. Siapa tahu nanti ketika wasilah subuh nggak datang penceramahnya, Pak RT bisa naik, begitu kira-kira, itu banyak. Maka insya Allah kalau sampai setiap amal yang kita laksanakan dari pengajian kita dapatkan ketika di bulan Ramadan, maka insya Allah kita bisa maksimalkan ibadah kita ketika pada bulan Ramadan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun yang saya sampaikan persiapan kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," maka dibukakanlah pintu surga. Itu kan. Wa qalamatib abwabul nar, dan ditutupnya pintu neraka. Wa sufiratis syayatin, dan dibelenggunya setan. Ini adalah hadis yang populer, kita sering mendengar artinya, yaitu ketika masuk bulan suci Ramadan, maka pintu surga dibuka. Enak. Dan pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Namun pertanyaan saya, kenapa ketika di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, ketika siang-siang masih ada kaki yang bergelantungan di warteg? Nah itu kan. Nah ini itu kan ya. Terkadang dari atas kubu di bawahnya bergelantungan kakinya. Kenapa? Dikarenakan kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu digoda oleh dua. Siapa? Minal jinnati wan nas, oleh yang nama jin dan manusia. Ketika tadi bapak ibu berangkat dari rumah ke sini masing-masing, ada ragu-ragu, jalan gak nih, jalan gak nih. Nah, perang dengan hati kita, berarti itu jin yang menguasai kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisikan ke dalam dada manusia. Jalan gak, aduh kalau gua jalan ini, wah enggak nih, mau jalan-jalan pagi ini enak nih gitu kan, mau libur, begitu kira-kira. Itu kan. Ternyata berhasil melawan jin yang melawan setan yang bernama jin. Alhamdulillah sampai di jalanan bapak mau kemana? Mau wasilah subuh, wah main jogging. Nah tuh ada setan yang kedua berbentuk manusia. Maka manusia ketika itu kan ya, setannya sudah belenggu, ternyata bisa menggoda manusia, berarti dialah setannya adalah manusia. Karena cuma dua bentuknya, berbentuk jin dan berbentuk manusia. Nah, ketika bulan Ramadan, banyak orang yang masih melaksanakan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, berbuka puasa di bulan Ramadan, katanya setan sudah dibelenggu. Padahal ketika bulan suci Ramadan harusnya kita mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kabar gembiranya surga dibuka, neraka ditutup, sudah tidak ada yang menggoda kita lagi. Seharusnya kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita ketika pada bulan Ramadan yang sehabis sholat Isya, yang biasanya buru-buru, jangankan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'da Isya, buru-buru untuk pulang ke rumah, enggak sempat sholat sunnah ba'da Isya. Itu kenapa? Karena ketika di bulan-bulan yang lain setannya dilepas. Tuh. Tapi kalau di bulan Ramadan kayaknya habis sholat Isya anteng Pak. Coba lihat,
Habib Isa anteng sholat sunnah ba'diyah Isa begitu kira-kira gitu kan, sholat sunnah tarawih gitu anteng Pak. Kenapa? Karena setan bilang kita mudah untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuhnya rame begitu. Itu kan Isanya rame gitu kan. Nah, kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah berikan kemudahan buat orang-orang beriman untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ketika bulan Ramadan tentunya amal yang paling baik adalah apa? Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini yang diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada bulan Ramadan, kewajibannya adalah melaksanakan puasa. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufir ma taqaddama min dzambi." Itu kan ya. Orang yang melaksanakan puasa akan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan puasa hanya ketika pada bulan Ramadan saja. Beliau suka melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Dan ada hadis berikutnya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa, apa kata beliau? Maka seluruh dosa-dosa manusia yang melaksanakan puasa akan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih ada berselisih paham di antara dua orang atau lebih. Jadi yang pertama, kalau kita melaksanakan puasa akan diampun dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa orang yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adim. Kalau sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan Allah yang sudah apa? Yang sudah menciptakan manusia, Allah sudah berikan kenikmatan kepada manusia, yang sudah memberikan kehidupan kepada manusia, sudah mencukupi semua manusia, diduakan sama kita sebagai hamba, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang istri kita Pak, istri kita nggak ada yang mau duain, gitu Pak. Nggak ada yang mau duain istri kita, gitu kan ya. Tapi kalau kita mau punya dua mah wajar, itu namanya laki-laki. Kalau kata orang Sunda mah nih, kalau kata orang Sunda, laki-laki itu maunya nyandung, taunya numpak. Kata orang Sunda nih, itu kan mau yang nyandung itu laki-laki. Kalau perempuan nggak mau dicandung, nggak mau dimadu. Kalau perempuan, kalau laki-laki nggak mau nyandung, nggak mau punya istri dua, berarti nggak normal tuh laki-laki. Begitu katanya Pak. Betul Pak. Pak jadi tawa gitu kan. Tapi nggak berarti dia. Kalau laki-laki nggak mau punya istri dua, berarti kurang normal, gitu katanya. Perlu diruqyah gitu kan. Nggak ada perasaan bisa tuh. Itu emang apa? Sudah kodratnya gitu kan, sudah kemauannya. Tapi alhamdulillah kita masih punya apa? Punya perasaan. Bagaimana perasaan istri kita kalau kita dua, kan begitu kira-kira. Itu kan ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan manusia, duakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepada orang yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua, yang tidak akan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, ia puasa tapi dosanya enggak diampuni siapa? Yang masih ada berantem, berselisih paham. Maka hadis Rasulullah SAW menyempurnakan, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warrafasi. Apa kata Rasulullah SAW? Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa juga dari perkataan kotor, perbuatan yang keji yang bisa menyakiti otak orang lain, atau perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang senonoh atau porno. Oleh karena itu ketika pada bulan Ramadan, yuk sama-sama kita bukan hanya puasa makan dan minum saja. Harus puasa dari apa? Harus puasa dari perkataan yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Kenapa? Apalagi kita sekarang nih, Masya Allah gitu kan, kita setelah pesta demokrasi, berapa banyak orang bermusuh-musuhan gara-gara pilihannya beda. No, bahkan di kampung-kampung daerah-daerah sampai ada yang main ledek-ledekan, sampai ada yang main bunuh-bunuhan gara-gara cuma pilih presidennya yang kalah, yang menang udah pada akur tuh. Rakyatnya yang mendukungnya masih pada berantem. Awas, ketika nanti masuk bulan suci Ramadan, kalau masih ada berselisih paham, kalau masih ada dalam hatinya
rasa dendam, memusuhinya, maka kata Rasulullah SAW, kalau ia belum akur, kalau ia belum baikan, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Di sini juga nggak sama di sininya. Ada pendukung nomor 1, ada pendukung nomor 2, ada pendukung nomor 3 juga ada di sini tuh kan. Tapi alhamdulillah karena kita punya iman Pak, kita masih bersatu. Karena kita punya iman keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah beda pilihan kita, yang penting tetap kita ibadah sama, sholat sama, ngaji sama, bareng gitu kan, yasinan bareng-bareng kita sama-sama, tidak ada permusuhan di antara kita, apalagi masuk bulan suci Ramadan. Alangkah baik kita saling maafkan, jangan sampai ini perbuatan kita gara-gara beda pilihan kita menghalangi kita, menghambat kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita sama-sama yuk bekali diri kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika pada bulan Ramadan masih ada apa? Masih ada perselisihan, masih ada rasa benci terhadap saudara-saudara kita gara-gara beda pilihan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, yuk sama-sama ketika Ramadan kita isi dengan yang terbaik, bukan hanya kita melaksanakan puasa saja. Kita isi dengan kajian-kajian yang lainnya, dengan tilawatil Quran. Dengan tilawat Quran pada bulan Ramadan sangat luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Maka bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, apalagi dibaca di bulan Ramadan. Subhanallah, Pak. Kalau di bulan-bulan yang lain kita baca Qur'annya hanya setiap harinya mendapatkan 1 halaman. Di bulan Ramadan silakan bisa dimaksimalkan. Habis sholat subuh yuk tadarus bareng-bareng yuk. Habis tarawih tadarus bareng-bareng. Pokoknya kita sebanyak-banyak mungkin ketika pada bulan Ramadan. Jangan sampai ini mah ada aki-aki ketika puasa bulan Ramadan. Ini mohon maaf Pak, kalau zaman sekarang lagi musimnya aki-aki, ini yang masih subuh banyak aki-aki ini. Masih subuh aki-aki. Kadang-kadang ya Allah itu kan ada itu kayaknya musola tetangga saya mah itu kayaknya itu yang ada aki-aki, yang komat aki-aki, yang imam juga aki-aki gitu, biar juga imam itu kayaknya istiqomah banget. Ternyata ini bukan cerita Pak, beneran ini mah beneran gitu kayaknya. Terkadang teman bapak kenal mungkin orangnya gitu kan, sampai sekarang aki-aki mulu ya Allah, ini kasihan banget tuh kan. Saya dengerin adanya ini ada aki-aki nggak ada yang ganti. Itu saya dari zaman sampai sekarang gitu kan, masya Allah tuh. Anak mudanya kemana gitu kan? Anak mudanya kemana tuh? Oleh karena itu yuk gitu kan, ketika pada bulan Ramadan kita maksimalkan tilawatil Quran, kita maksimalkan sholat sunnah. Ilmu yang sudah diberikan oleh Ustaz Hambali, oleh Ustaz Jajan dan Ustaz yang lainnya, kita amalkan di bulan Ramadan. Ya sampai ketika bulan Ramadan ini ketika puasa, mentang-mentang puasa duduk baik cicing baik di bawah pohon rambutan. Ketika cicing baik duduk baik di bawah pohon rambutan, ini aki-aki meludah aja kan bisa gitu Pak. Gitu Pak itu Pak. Lain ini lagi puasa Pak, lagi puasa duduk meludah gitu kayaknya. Mau minum batal gitu kayaknya. Dikit-dikit udah keluar diludah lagi lagi. Hari ini aki-aki itu ngantuk Pak. Kedah ngantuk, karena ludahnya banyak dikerubut sama apa? Dikerubut sama laler. Kenapa? Laler suka yang bau-bau. Tapi tenang Pak, baunya mulut orang yang berpuasa itu melebihi minyak kasturi Pak. Masya Allah. Tapi ingat, ketika dunia awas, jangan iseng sama orang lain. Pak, kasturi Pak. Jangan tekan. Singkat cerita, ini aki-aki yang lagi duduk itu kan yang meludah mulu. Kenapa? Karena tidak tahu apa-apa. Amal apa yang dikerjakan ketika pada bulan Ramadan. Ini meludah aja kerjanya, baca Quran gak bisa. Itu kan mau tidur gak ngantuk, ya nongkrong di belakang, mau main handphone kayak orang-orang agak bisa. Duduk main di belakang di kebun, main udah cucu sampai tidur dia dikeruputin sama laler. Cucunya lihat, ya Allah engkong dikeruputin sama laler. Innalillahi. Manggil neneknya, nek, aki mati nek. Kenapa aki dikeruputin sama laler betul. Gara-gara udah mulu tuh. Itu kan begitu kan. Makanya awas gitu karena ketika masuk Ramadan, yuk jangan sampai tidak ada amal
Untuk amal yang lain yang kita kerjakan harus maksimal, bukan hanya puasa saja. Ya minimal kalau nggak bisa malah perbanyak zikir, perbanyak tasbih. Itu kan alhamdulillah kalau sekarang banyak itu kan di lagu-laguin ada tasbih, sudah ajar kalau guru-guru kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak bisa sampai itu. Subhanallah apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak bisa subhanallah. Pokoknya ini bisa, masa nggak bisa sih? Alhamdulillah, terserah. Pokoknya ada kalimat yang kita baca, kalimat thayyibah yang kita baca, jangan sampai yang keluar dari mulut kita malah hal-hal yang tidak berguna. Aduh, saya nggak ngomong, nggak bisa ngucap subhanallah, banallah, banallah, banallah. Nggak apa-apa. Itu kayaknya ternyata Pak, yang penting istiqomah, bukan apa namanya, bukan iya pasti dan enggaknya, istiqomah dahulukan. Saya teringat ketika cerita ada teman saya, dia mana di daerah Citayam. Ini istiqomah Pak, setiap subuh bangun orang Pak. Setiap subuh orang itu aki-aki kalau apa bangun subuh tidak pasti-pasti amat karena dia ompong, bukan subhanallah yang katakan, tapi benar Pak, banallah. Itu kenapa? Karena ompong Pak. Itu setiap subuh jam 3 mau bangun orang itu kan, sebelum masuk subuh bangun orang, banallah gitu kan ya. Waktu sudah menunjukkan jam 3:30 begitu kira-kira. Banallah itu kalau rutin setiap hari, istiqomah setiap hari. Enggak pasti kan? Enggak pasti, tapi istiqomah. Ternyata dengan keistiqomahannya, dengan kerajinannya, dengan ya istiqomah dari lillahi ta'ala karena tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting saya bangun orang ketika waktu subuh supaya orang bisa melaksanakan subuh. Maka apa yang terjadi Bang? Yang terjadi ternyata di samping kampung itu ada perumahan. Itu orang perumahan, orang kaya datang tuh ke masjid yang apa? Yang ada aki-aki ngucapin apa tadi Pak? Banallah. Datang itu dicari. Itu kan ya, nanya-nanya. Mohon maaf izin gitu kan ya. Yang ketika pagi-pagi Ustaz siapa yang suka betul? Nah, banallah kira-kira gitulah. Yang suka kalau pagi-pagi ngucapin banallah gitu kan ya. Ini Pak, si Bapak yang suka ngucapin banallah ternyata pas banget dia sendiri yang ditanya. Itu kan saya Pak, kenapa memang salah ya Pak ya? Bukan Pak, justru saya bersyukur Pak gitu kan dengan Bapak pagi-pagi ngucapin banallah gitu kan. Saya bersyukur Pak. Kenapa? Karena saya mau berangkat kerja nggak pernah kesiangan. Tuh. Terkadang yang enak Bapak, ini enak banget ya tidur lagi. Si orang enak banget tidur lagi. Tapi ketika mendengar yang gak enak, ternyata dia bangun, dia malah bersyukur. Saya bangun Pak, nggak pernah kesiangan. Mau kerja nggak pernah kesiangan. Gara-gara Bapak diteriak-teriak di masjid ngucapin banallah, gitu kira-kira. Langsung apa katanya orang kaya sama Bapak, aki-aki yang suka ngucapin banallah. Apa kira-kira begini? Pak, alhamdulillah saya nggak pernah kesiangan ketika waktu subuh. Saya nggak pernah kesiangan berangkat kerja gara-gara Bapak istiqomah setiap pagi bangunin saya. Maka saya tawarkan Pak, alhamdulillah saya ada rezeki Bapak berangkat haji Pak. Masya Allah, ditawarin berangkat haji Pak. Ini tidak pernah diberangkatin apa? Pergi haji gara-gara apa? Istiqomah ngucapin apa? Banallah. Maka awas kok. Engkau jangan minder, engkau jangan jangan putus asa meskipun gigi udah nggak ada, udah ompong. Ya istiqomah. Yang penting kita mengucap zikir Allah Subhanahu wa taala. Sebisa-bisa kita, jangan ketika puasa meludah mulu, lagi puasa main mulu. Ini kadang-kadang sekarang aki-aki nenek zaman now, ini mah ya Allah itu kan mainannya handphone. Itu aki-akinya nenek zaman now mainannya handphone. Ya Allah Rabbi, belum lama tangga saya karena baru punya handphone aki-aki, dibeliin handphone sama neneknya lagi main handphone, ada adiknya main di situ rumahnya Pak, motornya hilang. Gara-gara apa? Fokus main handphone Pak. Ada orang di dalam aki-aki ini, dalam bentukannya. Ya Allah, belakang rumah saya tuh lagi duduk aja itu kan, motor di depan itu kan, aki-aki dalam lagi main handphone. Gitu kan motor hilang Pak. Gitu kan, saking fokus main handphone. Ya Allah Rabbi, oleh karena yuk sama-sama kita maksimalkan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Usia tidak ada yang tahu. Usia rahasia dirasakan sama Allah Subhanahu wa taala.
pasti kita ini semuanya calon mati. Pasti kita akan di hari kehidupan kita. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua manusia, semua yang bernyawa akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi, yang bersifat baqo hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita ingat, bagaimana kata Imam Ghazali, mautun nasu fi 'adatihim. Kecenderungan meninggalnya manusia seseorang adalah karena kebiasaannya, sesuai dengan adat kebiasaannya. Awas Pak, kalau kita biasa ngaji, insya Allah meninggalnya ketika ngaji. Amin. Mau sekarang meninggal? Tapi Pak, kalau orang meninggal lagi ngaji Pak, itu jarang Pak. Mungkin 1001, tapi kalau orang meninggal lagi sholat itu banyak. Lagi ngaji jarang Pak. Kenapa? Karena lagi ngaji ini adalah jalan menuju surga Pak. Kita berada di taman surga, tinggal melangkah ke surga Pak. Taman surga. Orang yang meninggal lagi ngaji, orang yang meninggal di majelis taklim langsung surga Pak. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang datang untuk mencari ilmu, maka sama dia sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jarang Pak orang yang meninggal lagi ngaji Pak. Tapi lagi kalau lagi sholat banyak gitu kan. Lagi ngaji jarang. Kenapa? Karena orang meninggal lagi ngaji mahal Pak. Mahal. Kenapa? Karena langsung ke surga. Nah, maka kita sekarang ini alhamdulillah nih, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena waktu juga yang sudah yang membatasi kita, di tawakkufan yuk sama-sama kembali kepada yang tadi. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Imam Ghazali mengatakan, ketika kita biasa ngaji maka insya Allah kita matinya husnul khotimah. Orang yang biasanya mancing, awas, mati itu juga nggak jauh ketika mancing Pak. Kira-kira orang yang biasa ngetrek bawa motor nggak jauh beda, awas Pak, meninggalnya pun ketika ngetrek bawa motor dan yang lain sebagainya. Orang yang biasa main gaplek Pak, awas, meninggalnya nggak jauh lagi main gaplek. Awas, hati-hati. Gitu kan? Kenapa? Karena bener Pak, sesuai dengan ilmu gue. Jadi enggak, contohnya banyak, gitu kan, contohnya banyak. Rajin main gaplek, tinggal lagi main gaplek. Kalau lagi main gaplek, lagi main rami, itu kan saling mendoakan mati Pak. Mampus loh. Begitu kan kira-kira. Mati bakal nih. Begitu kira-kira banyak. Saling mati-matian Pak. Gitu kan, mati-matian. Maka yuk sama-sama kita roba. Masuk Ramadan kita tunda dulu hal-hal yang yang tidak berfaedah. Masuk Ramadan kita tunda dulu hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah dan ibadah lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu saja.